Ada pernah katanya sang juru kunci Mbak Jadi ya, pernah mengatakan mengantarkan para peneliti dari Nederland, dari Belanda, yang kemudian hanya membawa kerikil sebesar jempol tangan orang dewasa. Setelah itu kemudian kembali ke sini membagikan sembako kepada masyarakat desa dekat sini. Dan entah apa yang dibawa itu ya. Namanya bagi meteor itu. Kemungkinan memang. Bagaimana kemudian di Jawa Tengah itu ada, yaitu situs Ratu Boko. Itu juga awalnya seperti biara gitu ya, biara agama Buddha, ciri-ciri Buddha. Kemudian pada masa perang saudara digunakan sebagai benteng pertahanan, yaitu Rakai Walaing Empu Kumbayoni yang bersifat Hindu. Sehingga di sama seperti ini, yaitu sebuah situs yang dirintis pada masa Singosari, dikembangkan pada masa Majapahit, terus kemudian digunakan ya pada kepentingan-kepentingan tertentu, terutama pada kepentingan perang ya, pada masa pendudukan Jepang. Opore. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ini menurut cerita dari orang laku ya, ini bener yang dikatakan seperti itu. Dalam ini mas? Masuk. Wah, tak berujung. Tak berujung ya? Tak berujung. Maka tidak berujung. Kita coba masuk. Seperti Tapi ya tadi, kalau masuk sini harus ada pemandu. Jangan sekali-kali masuk tanpa ada pemandu. Nekat gitu ya? Pastikan akan tersesat di dalamnya. Karena Dan- banyak cabang gitu ya. Dan ini juru kuncinya adalah Mbah Jadi ya. Mbah Jadi selaku juru kunci, saya kebetulan dipasrai. Jadi nanti teman-teman jika nanti pengen kesini harus menghubungi Mbah Jadi dulu ya kan ya. Ya, langsung kita masuk. Oke. Oh iya, kita harus tunggu dulu ya. Nanti kita tunggu aja di dalam sana. Ya teman-teman. Rahayu Mbak, rahayu. Jadi gua ini masih disakralkan dan sebagian besar masyarakat masih menganggapnya sebagai situs magis dan religius. Mungkin bisa masuk. Kang, ini ada batu fosil kan? Ini kan? Ya, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan gua ini. Ayo kita masuk kan? Oh iya, di sini ada jejak yang masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai sebuah situs persajian ya. Persajian ini adalah sebuah persajian sebelum memasuki gua. Ada uang, ada kopi, ada air putih, ada kendi ya, ada sapu lidi dan pertukahan ya. Nah, ini bacanya ini ini ya mungkin pesanggerahan. Jadi pesanggerahan gua Putuk Kursi. Nah, ternyata ini bacanya ada pesanggerahan gua Putuk Kursi. Nah ini. Yuk kita masuk ya. Ayo. Sudah. Rahayu Mbah. Dan ini kelihatannya ada terowongan lagi kan? Ya. Nah, iya. Tertutup ya, tertutup. Ini kan tutup, sengaja ditutup apa memang ada longsor tertimbun ya? Ini warna dinding guanya Merah merona ya. Nah ini bener-bener kalau merah seperti ini mirip terowongan gajah beneran ya? gitu ya? Iya, karena Seperti di gambaran televisi Wah, iya, betul ya. liputan Gaza itu memang seperti ini. Dan ini tidak berujung, jadi harus hati-hati. kita harus ada pemandu. Kita sakra, ya, sekali bukan selesai. Kemungkinan ini juga semacam teknologi perang atau strategi perang ya, yang benar-benar mirip dengan terowongan di jalur Gaza. Iya. Loh, kita tidak ke kiri ya, melainkan ke kanan ya. Kalau memang ya itu apa orang
Batunya merah ya. Ya memang batuannya merah. Merah itu memang membuat terowongan-terowongan ini begitu ya. Iya. Persajian lagi ya. Yang Sajian lagi perjumpaan. Oh iya. Berarti tempatnya masih disakralkan ya, Pak ya. Sebagian masyarakat masih menggunakan sebagai situs religi. Lanjut ya. Lanjut. Oh, Apa ini, Kang? Tuh, ini seperti tambang emas, Kang. hitam pekat begitu ya. Iya. Kayak batu hitam mau. Bahkan Tingkat kekerasannya ini sangat keras sekali. bahkan keras dan ngelengo, Kang. Iya, kayak minyak. Air, Iya, minyak ini. Mungkin ada minyaknya di dalamnya ini. Mungkin ya, karena memang Ada unsur emasnya ya. dalam perut bumi itu iya. Ada pernah katanya sang juru kunci Mbak Jadi ya pernah mengatakan mengantarkan para peneliti dari Nederland, dari Belanda, yang kemudian hanya membawa kerikil sebesar jempol tangan di orang dewasa. Setelah itu kemudian kembali ke sini membagikan sembako kepada masyarakat desa dekat sini. Dan entah apa yang dibawa itu ya. Apa namanya, batu meteor itu. Kemungkinan memang. Batu meteor ya. Iya, hampir seperti mirip batu meteor. Batu meteor salah satu cirinya keras dan tidak berongga. Ini kita harus ke hemat Komposisi iya nikelnya cukup tinggi. Nah ini apa ini kayak batu? Kayak black diamond. Apa? Mana? Ini. Bukan batu merah. Wih, kayak kemas-masan yo. Iya. Warnanya loh. Iya, kemungkinan ini juga tambang kuno. Selain lorong ya. Iya ini. Ini ketingginya sekitar 190 atau Iya, mungkin 2 meter. hampir 2 meter. 2 meter ya. Ya 2 meter ya. Nah, kita berdiri dekat sini. Iya. Ayo. Kita ambil gini, Kang. Berdiri. Oke. Nah, Di kiri ada apa Kang? Di kiri Kang? Kita turun ke jalur ke lantai bawah. Oh Ini kita bukan paling bawah, tapi hanya lantai bawah, tapi bukan paling kita menuruni Tengah-tengah. gua ini ternyata kondisinya menurun. Mm-mm. Nah ini. Nah, gua ini berlantai 3, Kang. Oh 3 lantai ini ya guanya. Ini di lantai berapa ini Kang? Ini 2. Oh ini lantai 2 di tengah-tengah berarti ya. Oh iya di tengah. Sampai sini kita ada dua cabang. Baca kiri dan kanan. Lagi. Di sini juga ada lubang. Jadi sensasi lo luar biasa. Tak berujung Pak, jauh. Ada yang Eh. maju dan yang Teman-teman lagi berowok di sini Pak. jalan sana. Ini merangkak teman-teman. Merangkak. Ada lubang penggalian ya di sini. Ini ada lubangnya gini. Iya penggalian. Nggak tahu ada di lubang. Teman-teman masuk sini. Mungkin kameramen bisa masuk duluan ke sana. Agak awas kebentuk ya Kang. Ya mungkin Kang atas. Kenapa Kang? Seperti kayaknya itu. Oh enggak, yang sana lupas tinggi besar. Aku tahu kan. Masa Kang? Aku juga takut kalau begitu. Banyak di sini Oh, ini. terowongannya menyerupai terowongan di jalur Gaza. Lah ya itu. Ada peledak kira-kira di sana. Lah kemungkinan ada itu ya. Dinamit atau apa? Iya mungkin ada semacam apa ya? Jauh gitu. Ranjau, dinamit. Atau di sini. Atau yang disembunyikan oleh pasukan Jepang ya selama Perang Dunia II ya. Nah ini dan kita coba kita penasaran kan? Penasaran? Ayo Kang, masuk Kang. Memang ini agak rendah, penasaran sekali dan agak rendah jadi beropos. Namun setelah kita melewati, lubang kecil ini dan rahasia, kita menemukan ruangan yang sangat besar dan lebar kan. Nah ini. Aduh kebentuk mana? Aduh, udah kebentuk. Bentuk Aduh, kebentuk mana? gimana ini Kang? Aduh, langsung kebentuk bentuk batu. Ini ya baru ini mesti. Tapi seperti ini tanahnya ya, bukan seperti tanah liat atau tanah padas, tapi warnanya merah kan ya. Nah ini ada ruangan yang besar dan lebar. Teman-teman menuruni. Aduh. Apa? Coba kan kita menuruni lembah kan. Nah, jadi seperti ini kan. Sangat lubangnya sangat tinggi. Iya, ini coba ke sini. Apa kameramen juga pernah ke sini sudah? Belum kan? Belum dah. Jika penasaran. Iya ini. Wih, batu-batunya warnanya hitam dan merah. Kepreset. Nah ini ada lubang ke atas. Nah, itu ada ventilasi ke atas. Ini ventilasi ke atas ya. Orang dulu itu Kayak gini ya. Iya. enggak pengap gitu ya. Jadi ada sudah diperhitungkan gitu.
Ya, berarti Hitam gelap. Nah, ini loh. Black. Ada kandungan emasnya ini. Black Diamond, Black Diamond. Iya. Black Diamond. Bagian satu. Bisa enggak ini? Nggak usah boleh, nggak boleh. Jangan. Nggak boleh mengambil apa-apa. Biarkan. Ya, itu ada kertip-kertip apa kayak emas itu, Rek. Di atas. Itu kertip-kertip. Ya tadi itu seperti Mas tadi kan. Banyak. Enggak spirit ya. Spirit ya. Spirit. Ya. Nah, ini ada lubang kemana ini ya? Katanya ventilasi. Ventilasi. Sebetulnya dulu ini ke ruangan terbuka. Iya kan. Betul. Ayo Kang, karena masih banyak lorong yang kita harus lalui. Iya, ya. Ke arah mana ini? Nah, ini batunya kayak gini ya. Kepreset. Hati-hati. Hati-hati. Licin ya, licin. Karena berair di dalam gua ini. Berair? Iya, jadi licin dan lembab. Jadi kita merangkak lagi ya, berowok lagi ya. Nah, ikulah aku ya, berowok ini main. Itu aku iki gurung ya. Terus ya. Kita ada lubang bolong. Nggak bisa ikut buntu Bang. Ya, buntu ya. Atas kayak di dalam. Iya dah. Ya, coba. Aduh, takut aku. Tahu deh, langsung kan. Aduh. Ayo kan, Kang, center Kang. Iya. Belum. Ayo masuk. Enggak berani masuk ke sana, takut ada ranjau. Iya. Takut ada ranjau. Aduh. Lorongnya, Rek. Ini ya. Semuanya memusat. Aduh. Ini sudah tingginya hampir 4 meter. Nah, kalau ini sangat tinggi ya. Iya. Terowongan. Aduh, Belok kiri Kang. Kenapa? belok kiri lagi kenapa? Ini ya. Sini dulu. Ini ada apa ini? Artefak. Loh, kita ke kiri turun lagi. Nah, lama-lama kita masuk perut bumi nih. Kalau enggak dipandu ini pasti tersesat. Lagi-laginya banyak loh. Itu ini bercabang-cabang. Kalau di sini kelelawarnya itu kecil-kecil. Ini malah Dan jinak. buat untuk menyisihkan lawan. Jatuh. Kita taruh lagi. Duh, serem, Rek. Oh iya. Ada musuh dari sana. Ini apa ini menonjol? Kayak kepala ular naga. Ada penjaga. Iya. Di atas itu Mas. Penjagaan ya. Ini kayak lapak Allah lagi. Iya. Gimana apa sih Mas? Kelola Mas. Oh, ini. Kelelawar kecil. Mengembun ya ini. Embun apa sumber mata air ya? Oh, di sini ada ruangan lagi. Berarti ada yang jaga lagi gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kata aku rara. Aduh, tunggu sampai senap wis ngene iki wis. Aduh. Nah, ditemukan peti. Takutnya bahan enggak di amunisi. Bentuknya seperti amunisi. Kotak ya. Seperti kotak. Iya, berisi granat biasanya. Atau Dulu ini berisi martil atau apa ya yang paling kita antisipasi ya ranjau, roket. ataupun bantuan kita gitu. Kita penasaran. Coba dilihat ya. Jangan. Oke. Nanti yang ada ini langsung Ular. langsung pas waktu buka kita adu. Enggak tahu. Enggak tahu ya. Enggak tahu apa itu ya. Bagi kita Ayo kita teruskan. masih menjadi rahasia teman-teman yang nggak tahu isinya ya tidak harus lagi. Ternyata ini masih panjang dan berratusan meter ternyata ya. Iya kan. Itu apa ya? Kantong-kantong itu ya. Ceruk-ceruk Ceruk ya namanya. ceruk pertapaan kemungkinan. Airnya Iya, ini banyak air. Padahal musim kemarau ini. Iya. Tapi banyak air ya. Juga manfaatkan ini ya. Ya, Masukkan botol dikit-dikit gitu ya. masukkan gentong. Dong gitu ya. Ini mungkin layak dikonsumsi, Pak. Langsung bisa dimiliki. Mm-mm. Harganya tinggi mungkin ya.
Bagus. Wih, ini apa ini menonjol kira kayak kayak kristal, Lantai lagi ya, pakai atap. kristal merah. Oh ini ya Kang ya. Nah, Oh, ini yang menandakan kita berada di lantai 2 karena di sini ada lantai ketiga. ada lantai atas. Ada Mungkin lantai orang atas. Vietnam dulu juga terinspirasinya dari Indonesia Iya, ini ya. sehingga memenangkan perang Amerika ya. Nah, Nah, itu juga perang dalam gua dan lorong. Sama sekarang yang ditiru oleh Hamas. Itu juga membuat terowongan-terowongan bawah tanah. ya, jadi nontonnya di sini di Indonesia. Itu apa itu? Apa itu? Astagfirullah. Kayak pocong. Ih, kayak pocong nih. Coba. Pikir kayak pocong kira. Ada pocongan. Nah, iya, Rek. Pocong orang Ada kainnya itu loh, ada kain. iya. Sama ada gentongnya ini. Putih bos. Oh Gentong. Putih. Oh, iya. Ini kan kapan ini? Kain mori. Kain mori sama gentong. Coba buka aja. Hah? Pokoknya pusaka gitu kan. Ya, Kang Pring. Kang Pring. Lah, Pusaka kan. Pusaka Kang, panjang, besar, keras, batu. Maesan. Nah, kok pusaka? Pusaka ya. Kayak pusaka ya. Pusaka naga puspa ya. Tutup aja, tutup. Tutup lagi. Permisi Mbak. Lincip. Runcing gitu loh, Lincing. Kok slotongnya pedang naga puspa ya? Iya. Itu ya. Kalau pemuda naga. Warangkai ya. Pusaka. Iya, betul. Itu kembalikan. Iya, rahayu Kang. Ini ada apa lagi? Iya, celowokan ini. Kalau orang betapa di dalam. Aduh, nggak bisa dibayangkan ya. Iya, orang zaman dulu ya. Kalau berkata tidak Nah, gini. ini Nafasnya itu loh. katanya Mbak Jadi sang juru kuncinya ini. Sudah mulai itu loh. Pengap loh. Pengap di sini sudah terlalu jauh kita. Kita balik aja. Mana ini? Karena ini ujungnya kita nggak tahu ya. Iya. Jadi menurut cerita sang juru kunci Mbak Jadi ya, gua ini sebenarnya awalnya dibangun pada masa Kerajaan Singosari sebagai pandai logam ya, semacam Bu Gandring dalam pembuatan keris itu menggali untuk mencari tambang-tambang logam, termasuk kemudian pertapaan para resi. Dari situ kemudian terus berlanjut dan dikembangkan pada masa Kerajaan Majapahit, dan kemudian pada masa pendudukan Jepang kelihatannya gua ini menjadi semacam gua pertahanan perang, sebagaimana yang saat ini adalah gua-gua yang dibuat dalam perang Hamas ya dengan Israel. Itu juga membuat terowongan-terowongan yang ini juga terinspirasi dari kemenangan masyarakat Vietnam dalam melawan Amerika Serikat, juga menjebak tentara Amerika dalam perang gerilya dan perang di dalam lorong-lorong rahasia di bawah tanah ini. Nanti kapan-kapan kita pakai tangga turun ke dalam. Ya, kapan-kapan ya. Saat ini tidak ada tangganya. Ini nggak berujung dalam itu. Oh, ini masuk ke lantai 3. Pernah? Rasanya gimana? Pengapa? Jadi ada lorong yang memang sempit dan itu tak berujung di lorong sana. Itu tangga yang ketiga, Iya, Itu. lantai dasar. lantai ketiga. Nah, lorong yang lorong Lantai paling ketiga bukan bawah. berarti dasar toh, kalau tidak berujung Iya, bisa jadi ada lubang lantai lagi. berikutnya gitu. Iya. Apa ini? Kaget aku ya Allah. Oh, si kilo. Leher. Lah ya itu ngageti ya wong-wong itu. Alah, kita lanjut. Lanjutkan. Jadi gua ini berlorong-lorong lah, ini ada masih pertupaan ya, dan pertupaan itu tepat di bawah kepala ular naga raksasa. Jadi kepala ular naga raksasa ini di bawahnya masih digunakan pertupaan dan persajian. Nah, di depan kita ini ada semacam tempat penampungan air amerta ya. Nah, ini. Jadi guanya seperti ini ya. Nah, di sini ada gentong-gentong, beberapa gentong. Nah, di sini ada beberapa gentong air yang diduga gentong air kuno, dan teman-teman ini sangat sibuk. Jernih ya, jernih. Nah, ya buat bekal. Ini buat kepercayaan Mas. Mas atas. Jadi di ujung ya. Sumbernya ini memang. Memang Air matanya ini. mengumpulkan segentong itu berapa bulan gitu loh. Sedikit gitu. Tutup lagi. Tapi ini lagi ini juga jernih kan? Juga jernih. Jernih. Ya, jernih loh. Jernih ini mana? Jernihan ini.
Oh ya, jernih banget ya airnya ya. Wih, seperti kaca. Bening seperti kaca. Zaman Majapahit ya. Iya. Wadah air ya. Wadah air gentong. Untuk Gayungnya dari batok kelapa. kelapa. Iya, betul. Ya, hal seperti ini sudah kita tidak dapati di dapur-dapur kita karena sudah digantikan galon dan dispenser tentunya ya. Sudah tidak ada lagi gentong karena berat. Nah ini, loh ini kok becek? Padahal puncak musim kemarau ini. Tidak ada bongkar-bongkaran. Lah ini ada batu. Ini kayak banyak mangga apa logam apa tembaga ya. Mulia ya, kebanyakan emas tembaga. Kalau tembaga memang banyak mengandung emas. Selain tembaga, kalau tembaga dalam satu, nah ini ada bongkan batu raksasa seperti polder ini. Kan ini yang disisihkan dari penggalian. Ini lubang kemana mas? Buntu. Sebenarnya ini bisa terus ke sana ya? Mungkin bisa, cuma bunturan. Loh, kelelawarnya di sini kecil-kecil ya. Kang, kita kembali ya, kembali. Kita kembali Ya. Apakah kelelawar itu nggak pernah tersesat ya masuk ke lorong-lorong seperti ini ya? Kelelawar punya ciuman yang super tajam. Iya, bisa mencium. Gantong sini, terus kita lanjutkan ke arah Nah ini ada kanan apa kiri nih? kanan. Nah, petunjuk anak panah ya. Oke. Nah ini. Ayo sentra. Iya. Sentra. Oke. Ini loh. Merah merona. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana di bahasa sana orang-orang yang Bertahan di bawah. membuat lorong Gak ada suara anak itu tadi. ini tonjolan ini loh. Mungkin di Makhluk mitologi yang nah ini memang hijau gitu loh ya. kayak kepala ular naga, matanya hitam, kayak kepala kura-kura sebenarnya. Kayak semar ya. Oh iya. Lah. Ya, ini iya betul. Kepala semar. Iya, kepalanya semar ini dan bergerigi. Ah, ini lapisan-lapisan vulkaniknya ya. Kemungkinan ini dulu magma di zaman purba yang mengalami pembekuan. Lah, ini batu aneh ini. Batunya berminyak. Iya ngelengoh. Apa itu? Itu loh. Loh, apa rek? Loh, Tempat itu nah pemujaan pertapaan ya. Batunya kok gini? Seram gini batunya. Itu dari beberapa warga yang memanfaatkan soalnya. Ini kayak batu hitam. Cocok sekali, memang energinya kan menyatu dengan alam. Ini ya batu-batunya. Orang Jawa itu ini. Aida, ini seperti apa Aida? Kalau dalam peradaban kuno, istilah tempat seperti ini ada kaitannya enggak? Iya. Jadi tanpa kita sadari memang sampai saat ini lokasi-lokasi seperti ini masih digunakan sebagian masyarakat sebagai situs religi atau masa pertapaan ya, dimana kemudian cerita tutur yang berkembang di masyarakat ini, gua ini diduga dibangun pada masa kerajaan Singosari, terus dilanjutkan pada masa kerajaan Majapahit sebagai kemudian pertambangan para empu, para resi mencari logam untuk pembuatan pusaka seperti keris, empu gandring dan lain sebagainya itu. Kemudian pada masa Jepang ini juga dikembangkan diduga sebagai pertahanan untuk menghadapi sekutu. Dan yang di depan kita dapati jejak-jejak pertapaan ya di dalam gua. Pembangunan gua pertapaan itu dimulai pada abad ke-11 Masehi, terutama pada masa Raja Airlangga, seperti Gua Selomangleng di Kediri, Gua Selomangleng di Tulungagung. Ini diduga dibangun pada masa Airlangga terutama untuk putrinya, yaitu Sang Rama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi, atau dalam cerita tradisi disebut Dewi Kili Suci. Sedangkan Kili itu secara bahasa dan istilah pada masa kuno merupakan seorang pertapah perempuan, itu disebut Kili, atau kemudian pada sumber Sutasoma itu
disebut tapi ya, tapi atau tape, maksudnya pertapah perempuan tapi. Lah ini kemudian selain kemudian Kili gitu ya, pada masa kerajaan Airlangga, Dewi Kili Suci, termasuk kemudian Raja Airlangga sendiri juga di masa pensiunnya sekitar tahun 1042 mengundurkan diri dari tahta kerajaan, memilih menjadi seorang pertapa yang terkenal, yang dikenal dengan Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana atau Resi Gentayu. Nah, ini merupakan usia-usia pensiun. Karena usia pensiun ini terutama pada masa kerajaan Majapahit ini merupakan tujuan untuk menyempurnakan catur asrama ya, menyempurnakan tahapan hidup yang keempat. Yang pertama pada masa Majapahit di usia anak-anak ini dikenal dengan tahapan Brahmacarin atau tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya pada usia anak-anak, guna menggapai tahapan yang kedua yaitu Grihasta. Grihasta ini tahapan berumah tangga, membina keluarga sampai kemudian anak-anak bisa mandiri, dan kemudian di usia pensiun inilah yang kemudian dikenal dengan masa Wanaprasta, yaitu pergi ke hutan, ke gunung-gunung, ke gua-gua untuk melakukan pertapaan-pertapaan, fokus memperdalam dharma, serta kemudian melepaskan diri dari segala ikatan duniawi. Ya sudah tidak boleh kemudian hati ini masih terbelenggu oleh ikatan-ikatan yang bersifat duniawi. Sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi sampai kemudian ajal ketika hendak mau menjemput itu kemudian pergi tanpa bekal ke puncak-puncak gunung sampai muksa. Jadi kemudian gua-gua pertapaan ini diduga dirintis pada masa Airlangga abad ke-11, kemudian dikembangkan pada masa kerajaan Majapahit ya, pertapaan-pertapaan ini, sehingga kemudian pertapaan itu sangat erat kaitannya dengan muksa, yaitu terbebas dari rantai belenggu reinkarnasi, tidak terputus-putus. Jadi kemudian ketika dalam kehidupan sebelumnya melakukan dosa, maka akan kembali kepada kehidupannya menjadi makhluk yang hina dina gitu ya. Kalau banyak dosa menjadi makhluk yang sangat rendah, bahkan menjadi kumbang tai kehidupan selanjutnya. Tapi ketika moksa bertapa dalam wanaprasta, dalam hutan-hutan dan goa-goa, ini kemudian atman yaitu nyawa dalam kepercayaan tradisi kuno, ini kemudian terlepas dari belenggu reinkarnasi, kemudian menjadi jiwa yang suci, menyatu kepada Brahman yaitu Zat yang Maha Kuasa. Ini kemudian tujuan dari para pensiunan, para pejabat tinggi Majapahit, kenapa harus moksa, yaitu terbebas dari belenggu reinkarnasi, kemudian bersatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Disinilah kemudian arti penting pada masa Majapahit, kenapa berkembang ajaran Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana, yaitu kehidupan moksa, kehidupan setelah mati, yaitu terbebas dari rantai reinkarnasi. Itu merupakan tujuan dari kehidupan para penganut Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana. Ayo, sudah keluar. Teman-teman, itulah keterangan singkat begitu dari Kang Ega, di mana tempat ini memang ada kaitannya dengan peradaban kuno ya, dan kemungkinan ada lapisan budaya di sini Kang Ega ya, yaitu sebuah peradaban tumpang tindih. Oke. Sebagaimana kemudian di Jawa Tengah itu ada yaitu situs Ratu Boko. Itu juga awalnya seperti biara gitu ya, biara agama Buddha, ciri-ciri Buddha. Kemudian pada masa perang saudara digunakan sebagai benteng pertahanan, yaitu Rakai Walaing Empu Kumbayoni yang bersifat Hindu. Sehingga di sama seperti ini, yaitu sebuah situs yang dirintis pada masa Singosari, dikembangkan pada masa Majapahit, terus kemudian digunakan ya pada kepentingan-kepentingan tertentu, terutama pada kepentingan perang ya, pada masa pendudukan Jepang. Apa rek? Toke. Loh, toke gua langka ini. Sangat langka ini. Iya, karena kulitnya itu ternyata toke itu mahal loh kalau apa itu apa rek? Kok beda ya? Racun ini. Rumah ya? Kalau toke rumah totol. Kalau ini blurik. yang harganya sampai 2 miliar kok toke Iya, ya ini yang dicari kolektor dari Tiongkok. Biar lestari di sini ya. Iya, biar lestari. Yang konon katanya untuk obat HIV AIDS tuh. Ayo. Ya Allah, alhamdulillah kita sudah keluar teman-teman. Oke. Seperti keluarkan dari seluruh bawah tanah. Ada. Salam dan salam.